Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Dendi. Di video kali ini, saya ingin memberikan pengetahuan, informasi, dan inspirasi kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan akademia, dan masyarakat lainnya berkaitan dengan Sabta Pesona. Dan di video kali ini, saya terinspirasi dari hasil penelitian saya ke salah satu desa wisata yang ada di Indonesia, di mana belum semua masyarakat terinternalisasi berkaitan dengan nilai-nilai Sabta Pesona, di mana hal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke dalam desa tersebut. Ketika wisatawan datang, harapannya perekonomian yang bisa tumbuh, roda perekonomian yang bisa bangkit dengan menjajakan makanan, minuman tradisional, kemudian nilai-nilai budaya, pertunjukan atraksi, ataupun keindahan alam yang ada di dalam desa tersebut. Dan di video kali ini, saya ingin memberikan informasi pengetahuan berkaitan dengan apa itu Sabta Pesona. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan akademia lainnya, makna logo dari Sabta Pesona yakni dilambangkan dengan matahari yang bersinar sebanyak 7 buah yang terdiri dari unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Harapannya adalah setiap desa ataupun masyarakat kita memahami dan menginternalisasi Sabta Pesona, terutama atau pada khususnya desa-desa wisata, kepariwisataan, sehingga menciptakan daya tarik bagi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi desa-desa wisata yang ada di Indonesia. Nah, pengertian Sabta Pesona yang memang penting bagi segenap masyarakat dan akademia, yakni konsep sadar wisata dengan dukungan peran serta masyarakat sebagai tuan rumah destinasi dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui 7 unsur, yakni aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan, seperti logo Sabta Pesona tersebut. Ya, dan apa tujuan dari Sabta Pesona ini? Bapak dan Ibu serta rekan-rekan akademia lainnya, tujuan dari Sabta Pesona yakni untuk meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab segenap lapisan masyarakat, baik dari pemerintahan, swasta maupun masyarakat luas untuk mampu bertindak dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan pedesaan, lingkungan wisata yang mampu untuk menarik minat wisatawan untuk datang. Dan yang kedua, untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di negara kita. Ketika Sabta Pesona ini terinternalisasi, kita sudah meresapi nilai-nilai Sabta Pesona ini, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, harapannya dengan 7 aspek, 7 unsur tersebut yang akan saya jelaskan, kemudian masyarakat, wisatawan, turis, baik mancanegara maupun lokal, dia mempunyai ingatan, dia mempunyai experience yang positif, dan mempunyai intention untuk berkunjung kembali. Yang ketiga, dengan kondisi dan suasana yang menarik dan nyaman, wisatawan akan betah tinggal lebih lama, merasa puas atas kunjungannya, dan memberikan kenangan yang indah dalam hidup. Ya, aspek lainnya dia mempunyai word of mouth, dia bisa ekspresikan pengalamannya, dia bisa berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, dan akan menggugah, menaikkan citranya, menaikkan image dari desa tersebut, dari tempat wisata tersebut, dan ada word of mouth yang positif, omongan yang positif, yang terinspirasi dari kenangan-kenangan orang yang datang atau turis yang datang. Nah, kita mulai masuk apa unsur Sabta Pesona yang memang penting untuk diinternalisasikan pada segenap unsur lapisan masyarakat,
khususnya masyarakat yang ada di sekitar desa wisata ataupun memang tergabung dalam komunitas paguyuban mengelola wisata yang ada di daerah masing-masing. Yang pertama yaitu aman. Wisatawan akan senang berkunjung ke suatu tempat apabila merasa aman, tentram, tidak takut, terlindungi dari bebas dari kejahatan, kekerasan, pemerasan, penipuan, gangguan oleh masyarakat dan sebagainya. Ini faktor yang pertama, aman. Beberapa waktu yang lalu, misalkan di pandemi COVID, bagaimana memastikan bahwasannya keamanan, ya adanya protokol kesehatan, kita menyiapkan sanitizer, tempat cuci tangan, masker, kemudian memastikan bahwasannya ada keamanan di sana, sehingga wisatawan yang datang merasa aman dan nyaman dan tidak takut akan terkena hal-hal yang negatif, misalnya kesehatan, keamanan bagi dirinya sendiri, ya terhindar dari gangguan baik mengancam keselamatan dirinya maupun anggota keluarganya. Nah, ini merupakan hal yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tertib. Kondisi yang tertib merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang termasuk wisatawan. Kondisi tersebut tercermin dari suasana yang teratur, rapi, dan lancar, serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam sebuah segi kehidupan masyarakat. Misalnya lalu lintas tertib, bangunan dan lingkungan yang ditata teratur dan rapi, pelayanan dilakukan dengan baik dan tepat. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan akademia lainnya, sangat mungkin wisatawan tidak akan berkunjung kembali jika ya, pengelolaan di tempat wisatanya ya yang semrawut, kemudian pelayanannya dia tidak menunjukkan pelayanan yang hospitality, ya dia tidak menunjukkan pelayanan yang profesional, kemudian akan berdampak pada wisatawan tidak nyaman. Ya, belum masuk saja sudah disambut dengan hal-hal yang tidak tertib. Nah, itu akan mengurangi atau bahkan menurunkan image dari daerah tersebut. Oleh karena itu penting bagi Bapak dan Ibu masyarakat lainnya, rekan-rekan akademia untuk memahami dan mengimplementasi unsur sabta pesona yang kedua yaitu tertib. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu bersih. Lingkungan yang bersih baik di rumah sendiri maupun di tempat-tempat umum seperti di hotel, restoran, angkutan umum, tempat rekreasi, tempat buang air kecil atau besar, dan lain sebagainya. Ya, hal ini berpengaruh juga kepada minat kunjung dari wisatawan tersebut. Ya, misalkan juga pakaian penampilan petugas yang bersih, rapi, tidak mengeluarkan bau tidak sedap, sajian makanan minuman yang bersih dan sehat. Ya. Ketika lapisan masyarakat yang ada di dalam suatu desa wisata tersebut ataupun tempat wisata tersebut mampu menyajikan misalkan makanan tradisional yang memang bersih, sehat, ya akan menggugah rasa ingin tahu para wisatawan tersebut untuk menyicipi, untuk membawa pulang oleh-oleh. Kemudian petugas-petugas baik petugas pengelola wisata, kasir, tugas keamanan itu akan menunjukkan kelas bahwasannya memang orang-orang masyarakat yang tinggal di situ, pengelola wisata, pengurus wisata sudah profesional ya dan mampu meningkatkan image bahwasannya lokasi yang ada di situ memang bersih dan nyaman untuk disinggahi oleh wisatawan. Kemudian yang keempat yaitu sejuk. Lingkungan yang serba hijau, segar, rapi, memberi suasana atau keadaan sejuk, nyaman, dan tentram. Nah, partisipasi masyarakat turut menciptakan kesejukan lingkungan dengan turut serta aktif memelihara kelestarian lingkungan, memprakarsai berbagai kegiatan dan upaya lain yang dapat membuat lingkungan hidup kita menjadi sejuk, bersih, segar, dan nyaman. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan akademia lainnya, sejuk bukan berarti tempat tersebut atau tempat wisata atau desa wisata tersebut harus berada di pegunungan. Esensinya adalah tempat wisata yang akan disinggahi oleh wisatawan atau ditinggali oleh wisatawan ataupun dikunjungi oleh wisatawan mampu memberikan atau
menyediakan lingkungan yang hijau, menyediakan lingkungan yang benar-benar mampu membuat kesejukan, mampu membuat wisatawan nyaman berada di tempat tersebut dengan keindahan alam, dengan keunikan alam tersebut, dengan cara bagaimana kita merawat lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, sehingga bukan saja bagi turis atau wisatawan untuk berlama-lama tinggal di daerah tersebut, di daerah wisata tersebut, tetapi sebagai masyarakat asli itu nyaman untuk ditinggali. Oleh karena itu, bentuknya bagaimana kita memprakarsai, misalkan dengan cara menanam pohon secara bersama-sama, secara gotong royong, kemudian menyediakan tempat sampah, dan dari sampah itu juga kita bisa menjadikannya misalkan bank sampah yang bisa didaur ulang kembali sehingga tidak mencemari lingkungan. Menjaga lingkungan, misalkan melarang penggunaan plastik di daerah wisata. Nah, hal-hal tersebut bisa mendukung kelestarian alam lingkungan sehingga sustainability dari desa tersebut akan panjang dan lama. Yang kelima, indah. Ya, keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap dipandang disebut indah. Indah dapat dilihat dari berbagai segi seperti tata warna, tata letak, tata ruang, bentuk, ataupun gaya dan gerak yang serasi dan selaras. Jadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan akademia lainnya, di tempat wisata ataupun di desa wisata, segenap masyarakat, komunitas, paguyuban yang ada di dalam tempat wisata tersebut, ataupun bahkan pengelola, kita bisa membuat atau mendandani ya tempat wisata tersebut sesuai dengan tema-tema yang sesuai yang menarik wisatawan, misalkan tema-tema kekinian ataupun tema-tema yang nuansa alami, nuansa minimalis, sehingga desa tersebut atau tempat wisata tersebut menjadi sesuatu yang indah dipandang, tempat spot foto yang baik, ya, yang instagramable, sehingga orang-orang akan mereferensikan orang yang lainnya dengan word of mouth yang tadi, ataupun di kemudian hari dia bisa datang kembali. Orang-orang yang direkomendasikan bisa datang kembali, dan itu merupakan suatu keuntungan yang tersendiri, ya, akan menaikkan image dari tempat wisata tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, masyarakat semuanya ini bisa menjadikan sesuatu strategi bagaimana membentuk daerah tersebut menjadi sesuatu yang indah. Entah ditanami pohon, kemudian entah dibuat saung, ya, entah kemudian tanaman-tanamannya dipercantik, ya, dengan sentuhan atau potongan-potongan berbentuk love, kemudian ditambahkan lampu misalkan, sehingga menjadi spot yang menarik. Nah, kemudian unsur sabta pesona yang keenam yaitu ramah tamah. Merupakan suatu sikap dan perilaku seorang yang menunjukkan keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum, dan menarik hati. Sikap ramah ini merupakan suatu daya tarik bagi wisatawan. Bayangkan Bapak dan Ibu, rekan-rekan akademia lainnya, ketika wisatawan atau turis masuk ke dalam suatu daerah tapi tidak disambut dengan hangat, ketika misalkan ditanya malah ketus jawabannya atau cuek, acuh tak acuh, percayalah bahwasannya cepat atau lambat itu akan ditinggal. Oleh karena itu penting dalam menjamu wisatawan, kemudian bersikap ramah, sopan kepada wisatawan, dan ada sense of belonging, ada sense of caring, yang tujuannya adalah wisatawan tersebut menjadi nyaman ya, ketika berkunjung ke daerah atau tempat wisata tersebut. Dan yang terakhir, dari unsur sabta pesona ini, yakni kenangan. Adalah kesan yang melekat dan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan dapat pula diciptakan dengan akomodasi nyaman, atraksi seni budaya, makanan khas, cindera mata, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan akademia lainnya, unsur terakhir sabta pesona ini adalah suatu kenangan atau pengalaman seseorang ketika masuk ke dalam suatu tempat wisata, desa wisata, objek wisata, dan lain sebagainya. Hal ini akan menimbulkan memori ketika dia masuk disambut dengan hangat, pertunjukan yang menarik, sesuatu yang
aman, bersih, tertib, 6 unsur sabta pesona lainnya, kemudian ditutup dengan kenangan ini, akan ada sesuatu hal yang positif diingatan dari wisatawan tersebut. Harapannya adalah ketika seseorang tersebut mendapatkan memori yang positif, ada positive experience di dalamnya, akan membuat atau merekomendasikan tempat tersebut kepada tempat sekitarnya sehingga teman sekitarnya bisa datang. Ada word of mouth di dalamnya, akan menjadi sesuatu hal yang viral bahkan, dan mungkin saja ketika dia mendapatkan kenangan yang positif, ya, dan itu akan terus-menerus meningkatkan wisatawan yang datang. Dan dampaknya lebih luasnya lagi adalah roda perekonomian di dalam masyarakat sekitar pun akan tumbuh dengan wisatawan yang datang dengan membeli makanan minuman tradisional, cenderamata, kemudian ada guest house dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terinspirasi dengan menginternalisasi nilai-nilai sabta pesona bagi kemajuan pariwisata di negara Indonesia kita tercinta. Terima kasih dan salam akademia.